Haleluya, sudah senang sekali lagi kita bisa berjumpa dalam doa pagi. Saudara, saya percaya semua dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Doa saya senantiasa semua selalu dilindungi Tuhan, bahkan dituntun oleh Tuhan. Saudara, lebih daripada itu hidup yang penuh dengan kasih karunia dan dipakai oleh Tuhan. Saya sebagai gembala sidang lindungan setiap jemaat terus berjalan dalam rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi senang pagi bisa berjumpa bersama-sama saudara semuanya. Ya, biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, selamat semuanya yang mengikuti lewat apapun, saudara. Ya, yang di YouTube saya lihat ada banyak juga, Kin, Nuni, Kristina, ya, Rudi, Pitonlu, ya rajin sekali. Lalu Trifusa, lalu juga Ling Lauren, saudara. Ya, banyak sekali saudara semuanya dimanapun saudara berada. Ya, sekali lagi, ya, Tuhan menyertai. Kita akan awali sekali lagi pagi ini dengan menyembah Tuhan. Ya, biarlah Tuhan ditinggikan, Tuhan diutamakan. Biarlah Tuhan penuhi, ya, hidup kita, khususnya hati kita dengan firman, dengan hadirat-Nya. Mari kita menyembah. Masuki gerbang-Mu dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Mu dengan membawa pujian. Kami mau arahkan hati kami hanya kepada-Mu. Kami mau menghormati-Mu dengan segenap hidup kami. Kuduskan, kuduskan, tahirkan kami dengan darah anak domba Allah yang kudus. Bawa kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, ku sembah, 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 ku sembah. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam pagi hari ini, menikmati kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini doa kami pagi hari ini, bahwa kami lebih dekat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Ini doa kami, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Nyatakan, Tuhan, inilah Engkau mengenal jauh melebihi segalanya. Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari siapapun juga Engkau mengenal dan menyelidiki hati kami yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya hidupku, supaya kehidupan memancar senantiasa.
Tuhan penjaga jiwaku, Yesus penolong yang teguh. Kau selalu bersamaku, Kau ada bersamaku, menjaga hatiku, menjaga jiwaku. Oh Tuhan, 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 ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang menjaga hati kami, Kau Allah yang mengenal kami, Kau Allah yang menyelidiki kami Tuhan, jauh sampai ke dasar hati kami. Inilah hati kami, hati yang mau taat dan setia, hati sebagai hamba yang Kau ingini. Layakkan, kuduskan, tahirkan hidup kami, hati kami Tuhan, agar hati kami senantiasa menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ini doa kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai
yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Ira lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau lebih di atas segala sesuatunya Tuhan. Oh Tuhan, jamah hati kami. Kami datang dengan hati seorang hamba. Tuhan, Kau adalah Tuhan di atas Tuhan. Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan, Kau adalah sesembahan kami selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Tuhan, ditinggikan, dipermuliakanlah Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap tempat yang dipakai. Tuhan, bahkan jamahlah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, urapilah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Hati yang cemat ditahirkan Tuhan. Hati yang serong diluruskan lagi Tuhan. Hati yang keras dilembutkan Tuhan. Oh biar kami punya hati seorang hamba. Hati yang sungguh-sungguh meninggikan Engkau Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang cinta Tuhan lebih di atas segalanya. Hati yang menomorsatukan Engkau Tuhan. Hati yang taat, hati yang setia Tuhan. Hati yang dikuduskan senantiasa. Bahkan hati yang berkenan Tuhan. Oh Tuhan, sekali lagi jamah setiap kami. Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Sekali lagi penuhilah hamba-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Segala setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Perkataan-Mu Tuhan akan menjadi pelita bagi kehidupan kami, akan membuka jalan pengertian pada setiap kami, bahkan menjadi pewahyuan, menjadi rema, menjadi petunjuk yang paling benar, yang paling kami butuhkan. Sekali lagi urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Jamahlah semuanya kami dimanapun berada. Oh Tuhan, berikan kami hati Tuhan yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh saat kami mendengar, kami bisa mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman sampai selesai dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita sekali lagi bisa duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya senantiasa firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Ya, terus ya kita bersyukur Tuhan tuntun kita saudara melalui firman-Nya, baik melalui tema tahunan, bulanan, mingguan, bahkan setiap kali firman Tuhan disampaikan ya di live streaming, juga di Misbah Doa Pagi. Nah saudara, minggu ini sejak Rabu, Kamis, Jumat saya sampaikan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan dengan tema resep membangun hati saudara. Jadi ya ada
pengajaran bagaimana kita bisa membangun hati. Saya percaya itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, di hari Rabu saya sampaikan bagaimana saudara ya pentingnya membangun hati seperti kehidupan Salomo. Saat kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang tulus, yang berkenan pada Tuhan, yang cinta Tuhan, taat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saat hatinya berubah, akhirnya juga sayang sekali, saudara. Akhirnya hidupnya juga semuanya kacau, saudara. Ya, bahkan sebelumnya juga Saul dan Daud juga menjadi contoh yang baik. Saul pertama, ya dia ada hati yang baik, yang daripada Tuhan, dipilih jadi raja. Tapi saat hatinya berubah, hanya hidupnya juga hancur, saudara. Jadi itu salah satu yang sangat penting sekali, saudara. Lalu hari Kamis sesi kedua, ya saya sampaikan firman Tuhan, ya diawali dengan kesaksian, ya Bapak Budi, Bu Novi, bagaimana mengalami hal yang luar biasa. Ya tahun 2021 mengalami, ya saudara, pergumulan dengan sakit penyakit yang terus bertubi-tubi, tapi ya karena hatinya yang terus pegang Tuhan, hanya yang dijanjikan Tuhan tahun 2021, penyakit yang sudah bertahun-tahun sudah sungguh-sungguh diselesaikan dan akhirnya sehat. Tinggalkan tahun 21 masuk tahun 22 dengan tubuh yang sehat, sakit penyakitnya yang terus bertahun-tahun sudah dilenyapkan. Bahkan tahun sebelumnya juga sama, tahun 2020 saudara, dia sebelumnya juga mengalami habis-habisan dalam ekonomi. Bahkan suaminya di PHK sampai terus saudara, rumahnya saja dijual. Dia cerita sampai makan pun ya saudara sulit sekali. Tapi luar biasa sekali saudara, dia punya iman, dia punya hati yang taat, yang setia. Terus dia komitmen perpuluhan, bahkan Tuhan gerakkan untuk saudara tabur benih profetik dia lakukan, saudara. Suami istri sama-sama kompak, hanya diberkati, ditolong Tuhan luar biasa, saudara. Terus makin naik sekalipun saat itu COVID, saudara. Sekalipun dunia dalam kegelapan, diangkat Tuhan, diberkati luar biasa, saudara. Lalu dia berkata, saat berkatnya luar biasa, Tuhan justru berkata pada dia, ya perpuluhannya 20%, jangan cuma 10. Itu tidak mudah juga, saudara. Ya, biasanya kalau masih kecil mudah perpuluhan, jumlahnya sudah besar, nilainya besar, berat. Tapi dia sudah besar, nilainya lebih besar, justru dilipatkan 2 kali, saudara. Sekali lagi, semua itu karena hatinya. Kalau dipikir matematika nggak masuk, saudara. Waktu masih kurang untuk makan saja sulit kok, saudara. Apalagi sudah naik dihitung besar sekali, orang enggak tahu. Tapi dia punya hati yang komitmen luar biasa. Dan hanya Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Lalu dilanjutkan dengan kisah firman Tuhannya, ya bicara banyak juga, saudara. Sehingga bisa ya menjawab atau menjelaskan kesaksiannya Raja Asa. Waktu pertama kali jadi raja, luar biasa, hatinya cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, hatinya terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dibawa naik oleh Tuhan. Tapi akhirnya saudara, hatinya berubah. Dulunya diserang dengan ya tentara Ethiopia 1 juta, begitu besar, mengandalkan Tuhan, dia berhasil. Lalu setelah sekian lama ada musuh lagi yang datang, jumlahnya tidak terlalu besar seperti sebelumnya. Tapi dia gentar, tidak mengandalkan Tuhan, lupa. Hatinya tidak pada Tuhan, cari Raja Aram yang lain, saudara, untuk membantunya. Bahkan barang-barang di rumah Bait Allah diambil untuk jadi persembahan, ya Raja Aram. Dan akhirnya Tuhan kirim nabinya, engkau berubah hatimu, maka engkau tidak akan dapat lagi pertolongan. Dan akhirnya kalah, menderita. Sudah begitu kecewa, saudara, hatinya kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya jatuh sakit. Sudah jatuh sakit tetap saudara kecewa dengan Tuhan. Enggak mau mengandalkan Tuhan.
cari pengobatan dengan caranya dia sendiri dan akhirnya sampai mati, saudara. Sayang sekali, saudara. Hati menentukan, ya. Lalu juga saat itu bicara tentang Elia disuruh ke janda Sarfat, ya, saudara, untuk memelihara dia, bukan ke orang kaya, bukan ke janda kaya, saudara, yang hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, makan saja. Setelah itu sudah nggak ada apa-apa, mungkin akan mati. Setelah itu nggak bisa makan. Tapi Elisa hatinya percaya dengan Tuhan, berkata, berikan padaku dulu, setelah itu baru kamu. Dan hebatnya janda itu juga percaya dan dilakukan. Ternyata justru mujizat terjadi, nggak pernah habis-habisnya. Mereka semua terpelihara. Saya percaya luar biasa sekali, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan lagi, saudara. Ya, saya percaya tidak akan sangat memberkati setiap kita, yaitu menjaga hati kita, saudara. Ya, saya bacakan dulu, saudara. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Sekali lagi, biarlah ayat ini menjadi ayat emas yang menjadi rema, yang saat ini berbicara kepada setiap kita. Kepada saya, semua yang ada di tempat ini, dan kepada setiap saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya ulangi, jagalah hatimu, jagalah hatimu, jagalah hatimu, saudara. Apa di sini katakan? Ya, dengan segala kewaspadaan. Jadi dijaga sungguh-sungguh, jangan sampai lengah, saudara. Saya ulangi, Tuhan berkata pada kita semua, pada saya, pada saudara, jagalah hatimu sungguh-sungguh, saudara. Ya, dengan segala kewaspadaan, jangan sampai lengah, saudara. Jangan sampai tidak dijaga sungguh-sungguh. Karena hati itu penting sekali. Hati yang menentukan hidup kita. Dikatakan di sini karena dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan kita. Kehidupan kita, saudara. Oh, bahagia atau tidak ditentukan oleh hati. Hatimu pahit, nggak pernah engkau bahagia. Mau kaya, mau punya kedudukan, hatimu penuh dengan ketakutan, saudara juga nggak pernah bisa berani melangkah, nggak pernah bisa bahagia, saudara. Biarpun mungkin saudara, punya kenalan, biarpun punya kepandaian, biarpun punya kedudukan dan semuanya. Kalau hatimu cemar, saya percaya bahaya sekali. Pesan Tuhan sekali lagi, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lengah. Hati dijaga sungguh-sungguh, saudara. Sekali lagi, dijaga sungguh-sungguh. Kalau kita punya barang yang berharga, ya kita akan berusaha, saudara, simpan, ya seaman-amannya. Bahkan bila perlu dijaga sungguh-sungguh, sampai mungkin diberi CCTV yang terus bisa direkam, saudara. Terus pokok dijaga sungguh-sungguh. Karena itu yang menentukan hidup kita. Hati kita baik, hidup kita baik. Hati kita kotor, hidup kita bisa kotor. Hati kita, saudara, ya bersih, hidup kita bersih, saudara. Ya jangan lengah, sayang sekali kalau sampai lengah. Kita bisa petik pelajaran beberapa kisah Alkitab, misalnya Esau. Dia sudah mendapatkan hak sulung, saudara. Ya secara rohani maupun secara lahiriah sebetulnya. Tapi sayang, dia tidak menjaga hatinya. Dia hanya karena lihat adiknya yang buat bubur kacang merah, saudara. Lalu rela, saudara, rela menukar hak sulungnya kepada adiknya. Saudara, hanya dengan hal sepele, saudara. Dan akhirnya dia kehilangan hak sulungnya, saudara. Dan akhirnya semua hak sulungnya, semua anugerah itu hilang dari hidupnya. Dari tangannya, ya adiknya, saudara. Dalam hidup kita bisa lihat, kadang-kadang seseorang, saudara, sudah punya rumah tangga yang baik,
sudah punya pekerjaan yang baik, sudah punya pelayanan yang baik, kedudukan yang baik. Tapi kadang-kadang nggak jaga hati. Hanya hal yang sepele. Main-main dengan dosa misalnya. Hanya hancur. Kalau kita cerita saat ini misalnya lah korupsi. Hanya habis. Malah bahaya sekali. Ya main-main dengan lawan jenis. Hanya rusak rumah tangganya. Dan macam-macam. Jaga hatimu. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai dirusak. Jangan sampai terseret oleh dosa. Jangan sampai dicekam oleh ketakutan. Lihat juga selain Esau, Samson. Itu luar biasa. Nasir Allah. Luar biasa sekali, saudara. Wah, itu adalah kebanggaan dari bangsanya, saudara. Musuh-musuhnya gentar semua. Sayang dia tidak jaga hati. Sukanya main-main dengan perempuan terus. Dan akhirnya hanya gara-gara itu. Akhirnya hancur. Matanya diculik, saudara. Dan akhirnya seperti kerbau saja. Harus ngiling ya gantung gitu, saudara. Dan akhirnya ya semua yang Tuhan berikan habis. Kita bisa lihat juga berapa banyak kadang-kadang rumah tangga. Saya lihat sudah bagus, saudara. Bangun rumah tangga yang indah. Ya harmonis. Anak-anaknya bagus sekali. Suami istri bagus sekali. Tapi gara-gara tidak jaga hati. Ada suami yang ya selingkuh atau istri yang selingkuh. Hanya rumah tangganya hancur. Rumah tangganya rusak semua. Bukan hanya itu, saudara. Hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa lihat pelayan Tuhan. Jemaat pelayan Tuhan. Sampai hamba Tuhan yang top. Kita bisa lihat dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sekali lagi ayat ini berbicara. Gara-gara tidak jaga hati. Atau kalau tidak jaga hati. Hanya hancur. Semua. Ya, rencana Tuhan semua. Anugerah, kesempatan yang diberikan hancur. Saya ajak saudara saat ini teliti hati saudara. Firman Tuhan ini biar bicara. Jaga hatimu. Kalau hatimu sedang tergoda. Saudara, sebelum saudara hancur. Cepat-cepat. Saudara dijaga. Jangan izinkan hal yang tidak baik merusak hatimu. Karena itu akan merusak hidupmu. Buka hati. Bahkan bila perlu seperti firman Tuhan, ujilah aku. Selidikilah hatiku Tuhan. Itu Daud, saudara. Ingin hatinya terus dibersihkan oleh Tuhan. Ya, hari ini kita, kalau saudara baca di Alkitab juga banyak sekali saudara kisah-kisah. Berserat pertama Adam dan Hawa. Hawa dan jatuh kenapa? Enggak jaga hati, saudara. Dikatakan mengizinkan ular menggoda. Singkat cerita, akhirnya terpikat hatinya. Dia merasa baik, nikmat untuk dimakan. Akhirnya jatuh. Ya, banyak sekali saudara Kain karena panas hati. Ya, persembahannya tidak diindahkan, Habil diindahkan oleh Tuhan. Hanya dia membunuh Kain. Rusak. Ya, itu sepintas. Tapi hari ini kita akan belajar coba dengan Musa. Saya perhatikan Musa itu luar biasa anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sebelum dia lahir, saya percaya sudah jadi pilihan Tuhan. Sudah punya rencana Tuhan yang luar biasa. Saat itu ya saudara, ya sedang ada pembantaian, ya semua anak-anak ya orang Yahudi di Mesir yang lain dibunuh saudara, laki-laki. Ya, waktu dia lahir, saudara, harusnya termasuk yang dibunuh, saudara. Tapi ya ibunya ya saudara sembunyikan, ya saudara. Tapi beberapa lama ibunya sudah tahu nggak mungkin terus bisa disembunyikan selamanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dihanyutkan di sungai Nil, saudara. Ya, dan karena tangan Tuhan, saya percaya hanya ditemukan oleh putri Fir'aun, saudara. Jadi luar biasa. Setelah itu, saudara, dia dapat pendidikan yang luar biasa, tumbuh dalam ya bangsa Mesir saat itu bangsa yang luar biasa sudah maju, ya saudara, dipelihara, dididik di istana, ya luar biasa sampai menjadi seorang
yang luar biasa sekali. Bahkan boleh dikatakan jenderal perang yang luar biasa. Dia mengecap pendidikan yang terbaik. Pertama, sebelum lahir sudah memiliki pilihan Tuhan, rencana Tuhan. Saudara. Waktu lahir terus dapat pelindungan Tuhan. Lalu dibesarkan setelah itu di Mesir dengan fasilitas yang luar biasa. Karena saya itu Mesir luar biasa. Ya, tapi sekali lagi nggak jaga hati, sempat bunuh tentara Mesir. Singkat cerita dia lari di padang gurun. Saya percaya di padang gurun pun, saudara, dia sedang mendapat pendidikan dari Tuhan supaya hatinya lebih lembut lagi, saudara, supaya terus dijaga oleh Tuhan. Nah, saudara lihat, dia orang yang luar biasa sekali, saudara. Ya, setelah itu dia mulai dipanggil lagi, waktunya sampai dipakai Tuhan luar biasa. Oh, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya, saudara. Oh, keluar dari perbudakan Mesir menjadi pemimpin besar, bukan karena pikirannya, tapi pikiran Tuhan. Dengan tangan Tuhan, saudara, terus dipersiapkan. Punya kesempatan luar biasa. Ya, dia ada baiknya artinya, tapi kita juga belajar ada yang perlu ya dijaga dari kehidupan Musa tentang hatinya. Saya baca Keluaran pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Ya, dari kisah ini kita bisa belajar betapa pentingnya menjaga hati, saudara. Dari apa? Rendah diri, rasa takut, saudara. Kalau itu diizinkan masuk, hati kita dipenuhi rendah diri dan selalu takut, saudara. Merasa nggak berguna, bahaya sekali. Kita lihat sekarang ya Keluaran 3 tadi mulai ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Ya, sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya ya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika ia dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan di tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang mendekat-dekat. Ya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh ya pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang ya serukanlah orang Israel. Sekarang seruan orang Israel telah sampai padaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang sudah perhatikan. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, ya, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar
dari Mesir. Dari kisah ini kita bisa belajar satu hal, saat bangsanya, ya bangsa Israel, ya diperbudak di Mesir, menderita, saudara. Sekian lama mereka berteriak pada Tuhan, sekian lama akhirnya Tuhan mendengar doa mereka, cerita mereka. Lalu Tuhan berkata, aku akan turun tangan, ya melepaskan umatku, ya saudara, keluar dari perbudakan, bahkan menuju satu tanah yang aku janjikan yang penuh dengan madu dan susu. Luar biasa, saudara. Tuhan berkata, Tuhan turun untuk melepaskan. Tapi Tuhan pakai manusia. Maka Tuhan berkata, jadi sekarang Musa, kamu pergi ya ke Mesir. Ada Firaun, katakan biar umat Tuhan pergi. Kalau saudara bisa perhatikan saat itu, dia yang sudah 40 tahun ada di padang gurun. Seolah-olah sudah terlupakan. Seolah-olah sudah tidak ada masa depan yang luar biasa yang bisa diharapkan. Setiap hari padang gurun. Padang gurun itu gambaran gersang, kering, gak ada apa-apa. Ada ya kambing domba yang dia pelihara. Dalam keadaan seperti itu 40 tahun mungkin sudah terlupakan. Ya, oleh orang lain dan mungkin dia sendiri mungkin sudah nggak ada cita-cita lagi. Tapi Tuhan datang, Tuhan nggak pernah lupa dengan rencananya, janjinya, dan mulai ya Tuhan ya pilih Musa yang akan dipakai untuk disertai Tuhan keluarkan perbudakan. Musa dipilih, dipanggil untuk menjadi pemimpin bangsanya, ya. Kalau kita sekarang nggak presiden gitu saudara. Luar biasa sekali bawa keluar. Tuhan berkata, Tuhan turun tangan, Tuhan pakai Musa, saudara, untuk melepaskannya. Tapi saudara lihat, Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia merasa nggak layak. Dia merasa rendah diri. Dia takut. Karena apa? Sebetulnya dia itu ya justru orang yang melarikan Mesir, saudara. Kalau enggak bisa dibunuh, saudara, karena dia pernah membunuh ya tentara Mesir, saudara. Jadi, saudara, Mesir itu bagi dia satu tempat yang menakutkan, yang dihindari, saudara. Jauh, jangan sampai ketahuan. Sekarang Tuhan punya rencana justru menghadap seperti itu, saudara. Ya, sekali lagi. Kalau Musa tidak jaga hatinya, mengizinkan terus rendah diri ada dalam hatinya, menguasai hatinya. Kalau terus rasa takut, takut ini, takut itu, saudara, kecil hati, rendah diri, saudara, maka dia bisa kehilangan panggilan, kesempatan yang luar biasa. Zaman dulu, ya, pemimpin bangsa, setelah itu zaman berubah. Lalu ada zaman hakim jadi hakim atau raja. Kalau sekarang presiden. Ada kesempatan. Sudah luar biasa. Tapi kembali. Kalau dia tidak menjaga hatinya. Izinkan rendah diri. Terus menguasainya. Dia kehilangan kesempatan yang luar biasa. Kairos yang sudah datang dalam kehidupannya. Sayang. Saya sejak awal terus katakan tahun ini tahun yang luar biasa. Kairos bagi bangsa kita. Dunia dalam kegelapan. Ya, bangsa-bangsa kelam. Tapi justru orang-orang umat Tuhan dipilih. Diterangi Tuhan. Diurapi Tuhan. Untuk bangkit jadi terang. Sama seperti tadi. Untuk bawa keluar. Ya, saudara, dari kegelapan. Saudara. Kalau saudara perhatikan awal tahun. Ada janji yang luar biasa. Tahun 2022 Tuhan ingin pakai kita anak luar biasa. Tapi kembali. Kalau hati kita, hati saudara dikuasai, izinkan rendah diri. Bukan rendah hati. Rendah diri. Dan terus takut. Terus takut. Mau dipakai Tuhan takut. Mau disuruh bersaksi selamatkan jiwa takut. Mau didorong untuk jadi ketua kelompok saya takut. Ya terus takut, saudara. Apalagi dicekam ketakutan, COVID dan macam-macam. Saudara nggak akan bisa bangkit. Saudara nggak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Jaga hatimu. Dari apa?
terus takut, rendah diri, merasa tidak berguna. Pada jadi anak Tuhan, pada jadi pilihan Tuhan. Saja hati-hati. Sekarang Keluaran 4 ayat 10. Sekarang Keluaran 4 ayat yang ke-1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya, tadi aku nggak layak, aku nggak bisa. Sekarang terus Tuhan sudah kuatkan dia terus. Masih lagi alasan yang kedua, saudara. Kalau mereka nggak percaya bagaimana aku sudah mau ke Mesir. Ya, mau bawa pulang umat Tuhan keluar dari perbudakan. Kalau umat Tuhan sendiri nggak mau percaya gimana? Nggak percaya aku diutus. Apalagi kalau Firaun nggak percaya terus hancurnya aku bagaimana? Terus saudara, kalau itu ya terus saja dia tidak pernah berani bangkit dipakai Tuhan. Nggak pernah dikenang sampai sekarang. Musa pemimpin besar yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara lihat di sini, saya lanjutkan. Ya, Keluaran 4 tadi ayat 10 sekarang. Lalu kata Musa pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara masih ingat tadi yang pertama, rendah diri, aku nggak layak, siapa aku ini, ya nggak mungkin orang lain. Lalu yang kedua, ya kalau aku maupun orang nggak percaya bagaimana, aku sudah bersaksi, ditertawain, aku ngajak, enggak, para ada yang mau datang, bahkan mungkin marah bagaimana. Sekarang tambah lagi saudara, ya aku nggak pandai bicara, nggak bisa. Ya aku nggak pandai bersaksi, aku nggak pandai mimpin kelompok saya. Selalu ada saja banyak. Mungkin saudara juga ada yang mengalami yang kedua, ketiga ini. Terus Tuhan kuatkan terus saudara, tapi terus ada alasan. Yang ke-13, ya Keluaran 4:13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Terus Tuhan sudah teguhkan, Tuhan sudah kuatkan, masih terus akhirnya utus yang lain saja Tuhan. Utus yang lain saja Tuhan, pakai yang lain saja. Kadang-kadang kita juga dengar seperti itu. Yang lain saja Tuhan, aku di belakang layar, gak usah apa-apa, aku hanya melihat saja, aku gak pandai, aku gak berani, aku itu. Yang lain saja, mungkin ada juga saya berkata yang lain saja, jangan aku. Itu ya suamiku saja atau suami mereka itu istriku saja. Suami harusnya jadi kepala, maunya jadi buntut gitu. Itu dia saja. Ya, sekarang ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan. Sudah bahaya sekali. Karena Tuhan terus teguhkan, aku menyertai, aku yang menolong, aku yang indah, itu terus alasannya. Saudara, perlu dengarkan perkataan ini. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, maksudnya ada Harun, orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Tuhan berkata, Tuhan itu sudah menyiapkan semua. Dia tidak pandai bicara pun ada kakaknya Harun sudah dipersiapkan oleh Tuhan ya untuk ya bantu bicaranya. Saudara. Jadi ya itu luar biasa. Sekarang ayat 18, lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata padanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, pergilah ya dengan selamat, bersyukur. Akhirnya Musa terima panggilan pilihan. Dia kalahkan rendah diri, keluarkan dari hatinya. Dia kalahkan roh ketakutan. Dia kalahkan ya hati yang tidak percaya. Hanya dia terima dalam hatinya panggilan Tuhan, percaya penyertaan Tuhan. Hanya dia beri keputusan,
terima panggilan Tuhan. Dia pamit dengan mertuanya, istrinya untuk kembali ke Mesir, mulai melangkah. Saya doakan setiap jemaat, apalagi setiap pelayan Tuhan, semua saudara yang mengikuti live streaming, mengikuti Misbah Doa Pagi, ya, saya doakan saudara langkah seperti Musa. Terimalah, sekalipun dulunya engkau rendah diri, nggak berani, nggak takut, yakin dan macam-macam takut saudara. Tapi biarlah pagi ini seperti firman bacaan, hanya Musa terima. Kalau Musa tidak jaga hati, tidak keluarkan semua, saudara, dia tetap gak berani, hilang kesempatan panggilan. Ini kesempatan yang luar biasa tahun 2022. Saya percaya Tuhan sedang rencanakan tahun yang luar biasa. Ada panggilan luar biasa, kesempatan luar biasa. Saya percaya, saya nubuatkan setiap saudara dipakai Tuhan luar biasa. Dimunculkan yang dulu seperti Musa sudah tenggelam, nggak diperhitungkan, sudah di padang gurun 40 tahun. Orang sudah nggak itu, dimunculkan oleh Tuhan menjadi pemimpin besar. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau sudah memiliki hati seperti itu, berani, terima. Saya lanjutkan lagi ya saudara ya. Itu terbukti. Mungkin waktunya kalau dibaca ayat sulit. Setelah dia di sana alami pergumulan bangsa Israel seperti yang ditakutkan. Percaya, nggak percaya, percaya, nggak percaya. Ada yang terima Musa, ada yang tidak. Bangsanya sendiri. Waktu dia menghadap Fir'aun, wah nggak mudah, ditolak. Ya sampai terus, saudara. Dia bergumul Tuhan, Tuhan tolong dia terus. Tulah ke satu, tetap nggak bisa. Tulah kedua, tetap Fir'aun nggak bisa. Tulah ketiga, berulang-ulang saudara. Nggak bisa. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, tetap saudara ditolak. Saat itu juga harus jaga hati. Kalau hatinya mulai berkata, dulu aku berkata, umat bangsaku aja nggak percaya, wah sulit sekali. Kalau dia cepat luntur, dia akan pergi gagal. Atau bagaimana Fir'aun ini percaya, nggak mungkin mau percaya gitu saudara. Ya terus mungkin dia pergi lagi gagal. Hatinya terus tabah, hatinya terus percaya, hatinya terus maju sampai tulah ke-10. Dan akhirnya dia lihat pertolongan Tuhan itu nyata, janji Tuhan itu nyata, dan kasih karunia Tuhan itu nyata. Saat nanti kita melangkah atau mungkin tahun-tahun yang lalu sudah pernah melangkah, bukan berarti kalau kita terima panggilan Tuhan gak ada masalah, tidak. Kita terima rema Tuhan, gak ada masalah. Tidak, tetap ada masalah. Tapi ada penyertaan Tuhan. Masalah besar, penyertaan pertolongan Tuhan lebih besar. Masalah sangat besar, pertolongan Tuhan lebih sangat besar. Saya percaya, lalu itu luar biasanya. Tapi juga ada satu peristiwa yang sayang sekali, saya bacakan juga bagus. Ya, Bilangan 20 ayat 7 dan seterusnya. Tuhan berfirman pada Musa, ambillah tongkatmu itu dan kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah depan mata mereka kepada di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikan air. Perintah Tuhan, saudara perhatikan di sini, katakanlah, saudara garis bawah ya, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Ya, demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perintah Tuhan, katakan pada bukit batu di depan umatku. Tunjukkan. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya padanya ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu. Di depan bukit batu itu berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah padaku hai orang-orang durhaka. Itu saat itu sedang emosi, saat itu sedang marah. Kenapa saudara? Bangsa Israel ini bangsa tegar tengkuk saudara. Sedang dipimpin ke tanah yang luar biasa. Keluar dari budak Mesir, sungut-sungut terus. Kurang air sedikit, sungut-sungut saudara. Ditolong Tuhan berkali-kali, sungut-sungut. Akhirnya merasa mulai kehabisan makan. Diberikan makan mana
Dari langit turun sendiri mujizat, sungut-sungut. Merasa akhirnya kurang lauk pauk. Didatangkan burung puyuh. Terus sungut-sungut, saudara. Saat itu juga sungut-sungut lagi dengan air. Sehingga hati Musa itu saudara marah mendidih, saudara. Ya, sampai dia berkata, orang-orang durhaka. Saudara lihat, apakah kami harus mengeluarkan air ya bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali bahkan, saudara. Tuhan kata Musa, perintahkan bukit batu itu keluarkan air. Tapi karena emosi, nggak puas aja ngomong dengan dipukul 1 kali, dipukul lagi 2 kali dengan emosi yang meledak. Saudara, dikatakan sini, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan berikan kepada mereka. Saudara, dia sudah jadi pemimpin besar. Kalau sudah tahu yang sedang ikut Holy Land itu sudah dekat sekali dengan tanah perjanjian. Tapi gara-gara emosinya meledak, tidak terkendalikan, tidak jaga hatinya lagi, atau tidak bisa jaga, meledak. Rencana Tuhan yang luar biasa nggak jadi. Dia gagal. Dia nggak bisa bawa bangsa itu masuk tanah perjanjian. Saya ingin berkata pada saudara, jaga sungguh-sungguh. Sekalipun kadang berat sekali. Saya punya hati muka dadap, wah dicekam ketakutan. Sekalipun hati mau digoda gitu, saudara, jaga sungguh-sungguh. Ya, sekalipun hatimu emosi seperti Musa, jaga sungguh-sungguh. Jangan izinkan lepas kontrol. Banyak orang lepas kontrol, cerai. Nanti akhirnya bisa banyak orang lepas kontrol, lalu wah caci maki luar biasa, akhirnya rusak dalam pelayanan. Semua orang bisa ngalami, Musa pilihan Tuhan bisa ngalami, saya pun juga semua bisa ngalami. Kadang-kadang tidak mudah, kadang-kadang dicaci maki, ada lakon. Oh itu kadang-kadang jantung kita, hati kita inginnya meledak. Tapi sekali lagi, jangan izinkan. Saya terus berusaha jaga, cari ya tempat sendiri. Kalau saya di rumah cari kamar doa saya, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, keluarkan ya emosi, keluarkan sakit hati semua di bawah kaki Tuhan. Jangan sampai tidak jaga hati apapun keadaannya. Sebab kalau meletus, ya, pelayanan kita bisa hancur. Saudara, rumah tangga bisa hancur dan semuanya. Hari ini pesan Tuhan, jaga hatimu, bangun hatimu sungguh-sungguh dan luar biasa. Saya tutup dengan satu pengertian, saudara. Ya, jaga hati dengan apa? Kalau secara singkat saja, jaga hati. Ya, penting sekali ada dengan firman. Saya ajarkan, saudara, yang pernah saya bacakan, Amsal 4 ayat 1 dan seterusnya. Ini perkataan Salomo. Dia cerita bagaimana dia diajari oleh ayahnya. Raja Daud, raja ngajari anaknya. Amsal 4 ayat 1, dengarlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau peroleh pengertian. Dengarkan nasihat orang tua. Ya saudara, bapak ibu, juga bapak ibu secara rohani, saudara, para pemimpin di gereja, juga gembala sidang. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Ini sedang mengajarkan ilmu yang penting, yang baik, kata Salomo. Jangan meninggalkan petunjukku. Ayat 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Dengar ya, Salomo berkata, aku masih kecil, diajari ayahku, diajari Daud. Katanya padaku, biarlah hatimu berpegang kepada
biarlah hatimu memegang perkataanku. Jadi waktu Salomo mendengar perkataan Daud, ya, Daud berkata, isi ini, biarlah hatimu yang memegang perkataanku. Sama seperti saudara saat ini dengar firman Tuhan. Jangan hanya diterima dengan telinga. Kalau hanya dengan telinga, masuk keluar, nggak ada apa-apa. Tidak cukup hanya diterima dengan pengetahuan otak kita. Ngerti, oh gitu, ngerti. Nggak cukup, itu penting. Diterima dengan telinga, di dalam pikiran. Tapi yang paling penting, di sini dikatakan saudara, ya, memegang perkataan, hatimu pegang, hati saudara. Hanya kalau kita terus terima firman dengan hati, pegang dalam hati, hati kita makin lama makin penuh firman. Menjaga hati, penuhi dengan firman. Kalau engkau hatimu terus dipenuhi firman, saudara, maka saudara mudah menolak semua yang lain. Itu yang diajarkan Daud kepada Salomo. Sejak kecil Salomo hatinya penuh dengan firman. Hidupnya hebat. Dia punya hati pada Tuhan. Sayang setelah Daud meninggal, hanya pada masa tuanya Salomo ini dilupakan. Dia dengar banyak perkataan istri-istrinya yang banyak. Dan hatinya berubah. Daud yang mengajari Salomo hebat sepanjang hidupnya. Dia tahu firman-Mu benar. Dia tangkap firman dalam hatinya. Bukan hanya telinganya. Bukan hanya pengetahuan. Banyak pengetahuan gak jamin. Ahli Taurat tidak berubah. Sampai sekarang sama. Kalau hanya pikiran ahli debat. Kadang-kadang jelekkan orang lain. Jelekkan pelayan Tuhan lain. Jelekkan gereja lain. Jelekkan semua organisasi sinode yang lain. Saudara, kalau hanya pandai. Tapi kalau jaga, ada buah roh dalam hati. Hidupmu berubah. Karena dari sini akan terpancar. Terpancar hidupmu sesuai firman. Seperti Daud terus. Dari sejak kecilnya. Sampai saudara besar. Sampai sukses. Dia tetap hatinya cinta Tuhan. Sampai akhir hidupnya tetap saja sama. Kenapa? Selalu dipenuhi dengan firman. Sajak saudara. Belajar firman dengan hati. Sajak saudara. Menghadapi segala sesuatu dengan jaga hati. Saudara akan beda. Kalau saudara hanya pemikiran adil. Kadang-kadang belum tentu baik. Dengan hati engkau akan punya belas kasihan. Dengan hati engkau akan lemah lembut. Dengan hati engkau akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan membuat kita sungguh-sungguh. Tuhan lihat, kita akan dipilih oleh Tuhan. Saat Tuhan akan lakukan yang besar. Tahun 2022. Tuhan temukan setiap jemaat pelayan Tuhan. Setiap saudara semua punya hati seperti hatinya Daud. Dan saudara lihat, Tuhan akan pakai, Tuhan akan munculkan. Ya. Saya rindu kita pujikan lagu yang pertama tadi, saudara. Lagu Hanya Dekat Kasih-Mu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke hatiku.
Sekali lagi Tuhan, inilah yang ku tahu kau mengenal hatiku. Katakan pada Tuhan, saudara. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Saudara, katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Tuhan. Engkau mengenal hati kami, Tuhan, melebihi semua pun yang dekat dengan kami. Tuhan, inilah yang kami mau, ini yang kami rindukan, Tuhan. Engkau menjaga hati kami. Engkau menjaga hati kami, Tuhan. Engkau menjaga hati kami, Tuhan. Engkau menolong kami dalam menjaga hati kami. Supaya kehidupan yang baik terpancar dari kehidupan kami senantiasa. Sehingga kami memancarkan firman-Mu melalui hidup kami. Sehingga kami memiliki hati yang berkenan di hati-Mu. Hati yang seperti Kau kehendaki, Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, jaga hati kami. Jaga hati kami, Tuhan. Hati yang sudah cemar, Tuhan, tahirkan. Hati yang bengkok, Tuhan, luruskan. Hati yang keras, Tuhan, lembutkan. Hati yang tidak taat, Kau berikan hati yang taat. Tuhan, berikan kepada setiap kami semuanya. Oh Tuhan, mereka yang semua berseru pada Tuhan, hati yang penuh dengan dosa, Tuhan, beri mereka kesadaran, oh pengakuan, pengampunan, Tuhan. Firman-Mu sendiri berkata, Tuhan, apabila oh Tuhan, kinat datang pada sungguh-sungguh, Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri roh yang baru, Tuhan beri hati yang taat, Tuhan beri hati yang percaya, Tuhan beri hati yang setia senantiasa. Pagi hari ini Tuhan, murnikan hati kami semuanya. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus Kau yang memurnikan setiap kami. Terus Tuhan, Kau yang akan menuntun kami. Oh biarlah Engkau mendapati kami mempunyai hati yang berkenan seperti Engkau temukan hatinya Daud. Dan Tuhan, Kau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk tahun 2022 dan seterusnya. Juga yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya bisa melakukan dengan kehendak-Mu. Yang kekurangan berkati supaya jadi berkat. Setiap doa-doa apapun kami bawa di hadapan-Mu. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur. Amin. Ya, jangan lupa saudara, besok sore, Sabtu sore, Minggu pagi ibadah raya. Belajar setia supaya saya bisa sebagai gembala sidang menuntun saudara, mengembalakan dengan baik. Sehingga saudara bisa bertumbuh dalam Tuhan. Pastikan saudara ibadah raya, ajak keluarga dan teman-teman. Kirimkan linknya saudara, gunakan alat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bawa kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu.